Friska baru saja selesai mengurus berkas Nabila, sesuai permintaan Ivan. Hanya dalam 5 menit, Friska dibantu beberapa temannya sudah menyelesaikan proses administrasi pengangkatan Nabila menjadi sekretaris pribadi Ivan. Dia yang masih sangat marah, mulai menghembuskan berita miring tentang Nabila, mulai dari latar belakang Nabila, sampai status Nabila yang sudah memiliki putra yang tidak diketahui siapa ayahnya. Berita tentang sekretaris Ivan yang baru langsung menyebar dengan cepat di kalangan karyawan. Apa yang Nabila khawatirkan menjadi kenyataan, Friska yang telah lama bekerja di perusahaan Ivan sudah memiliki pengaruh yang besar. Dia juga dikenal dekat dengan Ian, tentu saja karyawan yang mengetahui jika sumber berita itu dari Friska langsung mempercayai berita itu. Banyaknya karyawan wanita yang saling berbisik pelan menarik perhatian Billy. Dia yang sedang menuju ruangan Ivan segera mencari tahu melalui beberapa orang karyawan yang cukup dekat dengannya. Begitu mengetahui jika Nabila adalah orang yang sedang menjadi bahan pergunjingan para karyawan, Billy langsung naik pitam. "Dari mana kamu mendapat cerita ini?" tanya Billy kepada salah seorang karyawan. "Dari Ibu Friska, Pak," jawab karyawan itu. Billy lalu menghampiri beberapa karyawan lainnya. Mereka semua ikut membenarkan jika yang pertama menyebar informasi itu adalah Friska. Billy lalu bergegas menuju lift. Dia berencana memberitahukan tentang hal ini kepada Ivan. Friska baru saja diberitahu oleh salah seorang temannya jika berita tentang Nabila telah menyebar dengan cepat. Dalam hati dia terus tertawa, di benaknya dia bisa membayangkan wajah Nabila yang murung karena dikucilkan oleh teman-temannya di kantor ini. "Memang kenapa jika Pak Ivan menyukaimu? Aku akan melihat sampai di mana kesabaranmu menghadapi gunjingan dari semua karyawan wanita yang ada di perusahaan ini," batin Friska sambil terus tersenyum. Dia tampak memegang ID card milik Nabila di tangan kanannya, dan ponsel di tangan kirinya. Dia yang sedang berada di lantai 9 sedang menuju ruang kerja Ivan di lantai 8, tangan kirinya terus sibuk menggulirkan layar ponselnya. Dia terlihat serius membaca pesan masuk dari ibunya. Inti dari pesan ibunya hanya satu, Nabila sudah tidak tinggal di rumah mereka, dan Nabila sepertinya sudah bekerja di salah satu perusahaan besar. Ibunya juga menjelaskan ciri-ciri pria kasar yang menemani Nabila. Dia mengingatkan Friska agar tidak mencari masalah dengan Nabila terlebih dahulu. Pria yang menemani Nabila tadi sepertinya bukan orang biasa. "Kamu sebaiknya tidak mencari masalah dengan Nabila sampai kami mengetahui identitas pria itu. Nabila sudah bekerja di perusahaan besar. Berarti perusahaan yang dia maksud bukan perusahaan ini," gumam Friska. Pikiran Friska kembali menjadi liar. Kebenciannya kepada Nabila sudah tidak bisa membuatnya berpikir jernih. Siapapun akan langsung mengerti jika atasan pria kasar yang disebutkan oleh ibunya adalah Ivan. Namun karena ego dan kebencian sudah merasuki pikirannya, dia menepis semua itu. Dasar wanita serakah, dia sudah memiliki pria kaya yang ingin memeliharanya, dan sekarang dia juga ingin merebut Ivan dariku. Batin Friska yang sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Beberapa saat kemudian, Friska telah keluar dari lift. Dia bergegas menuju ruangan Ivan untuk menyerahkan ID card Nabila. "Maaf, kamu tidak bisa memasuki ruangan Tuan Ivan," kata Javin menghentikan Friska yang hendak masuk ke dalam ruang kerja Ivan. Friska berhenti di depan Javin. Dia lalu menunjukkan ID card milik Nabila yang baru saja selesai dia buat. "Maaf Pak Javin, aku hanya ingin menyerahkan ID card ini kepada Pak Ivan." Javin menatap ID card yang berada di tangan Friska. Dia berkata, "Kamu bisa menyerahkan ID card itu kepadaku. Tuan Ivan sedang menemui tamu di ruangan itu." Javin lalu menunjuk ruangan yang biasa menjadi tempat Ivan menerima tamu penting. Dari tempatnya berdiri, samar-samar Friska bisa mendengar suara gelak tawa Ivan yang sedang berbicara dengan seorang pria. "Tunggu." Friska tercengang. Dia tampaknya baru menyadari sesuatu.
Berarti yang berada di dalam ruangan Pak Ivan saat ini adalah Terka Friska. Iya, Nona Nabila yang ada di ruangan Tuan Ivan, tegas Javin. Nona. Batin Friska yang begitu terkejut karena mendengar Javin memanggil Nabila dengan sebutan Nona. Walaupun hanya berposisi sebagai pengawal Ivan, Javin dan Billy memiliki posisi yang cukup tinggi di perusahaan Ivan. Kedua pengawal Ivan merupakan lulusan universitas ternama jurusan manajemen bisnis di Amerika, pengetahuan mereka berdua jauh di atas rata-rata. Selain itu, orang tua Ivan juga memberikan mereka perusahaan untuk dipimpin. Selain bertugas sebagai pengawal Ivan, mereka berdua juga adalah CEO dari perusahaan yang juga tergabung di bawah grup Barata Cipta Abadi. Karena itulah semua karyawan di perusahaan Ivan selalu menghormati mereka berdua. Friska yang mendengar sebutan Nona dari mulut Javin semakin kesal. Dia pun semakin bernafsu untuk bertemu dengan Nabila. Pak Javin, Nabila itu sepupuku, jadi bisakah kamu membiarkan aku untuk menyapanya? Ucapnya sambil tersenyum kepada Javin. Ting. Lift kembali berbunyi, Billy yang ingin bertemu dengan Ivan keluar dari lift itu. Friska dan Javin sontak menoleh ke Billy yang berjalan menghampiri mereka berdua, namun kata-kata Billy yang keluar dari mulutnya langsung membuat Friska terperangah. Wanita brengsek. Maki Billy pelan sambil menatap tajam wajah Friska. Friska terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Billy yang baru saja tiba menatapnya dengan tatapan sinis disertai kata-kata kasar. Billy yang baru saja melewati Friska segera berbisik di telinga Javin. Dia memberitahu situasi para karyawan yang sedang menggunjing Nabila karena hasutan dari Friska. Kurang ajar. Teriak Javin yang langsung menyambar ID card milik Nabila yang berada di tangan Friska. Friska yang terkejut langsung jatuh terduduk di lantai. Dia memandangi wajah Javin dan Billy yang sedang menatapnya penuh dengan amarah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dulu aku tidak mempercayai peribahasa ini, karena aku percaya setiap orang dilahirkan berbeda, dan setiap orang bisa mengubah nasib mereka. Namun hari ini aku mulai percaya dengan peribahasa itu, ternyata wanita sialan bisa melahirkan wanita sialan lainnya. Seru Javin yang terlihat sangat marah. Dia lalu berjongkok di depan Friska yang sedang terduduk di lantai. Apa ibu dan ayahmu tidak memberitahu kamu tentang kedatanganku tadi? Wajah Friska berubah menjadi pucat. Dia akhirnya sadar jika pria kasar yang dimaksud ibunya adalah Javin. Wajahnya menunduk lesu. Jika Javin adalah pria kasar yang dimaksud ibunya, itu berarti atasan yang pria kasar itu adalah Ivan. Ivan yang sedang berbicara dengan tamunya juga mendengar suara ribut-ribut di luar ruangannya. Dia dengan sopan meminta izin kepada tamunya untuk mengecek asal suara itu. Maaf Pak, aku permisi sebentar. Pamit Ivan yang langsung dibalas anggukan oleh pria itu. Begitu dia keluar ruangan, Ivan langsung terkejut melihat Friska yang sedang duduk di lantai. Javin terlihat berjongkok di depan Friska sementara Billy sedang memandangi Friska dengan tatapan yang tidak bersahabat. Javin, Billy, ada apa ini? Tanya Ivan kepada kedua pengawalnya. Pak Ivan, kata Friska lirih, wajahnya terlihat memelas meminta pertolongan. Billy segera menghampiri Ivan. Dia lalu berbisik kepada Ivan. Tuan Ivan, seperti ini kejadiannya. Sambil berbisik, Billy menjelaskan kepada Ivan kondisi saat ini. Mendengar informasi dari Billy, ekspresi wajah Ivan yang tadinya terkejut berubah menjadi datar. Hah? Ivan menghela nafasnya. Dia lalu mengambil ID card milik Nabila yang berada di tangan Javin. Javin, perintahkan semua karyawan untuk berkumpul di aula lantai 10. Semua karyawan wajib hadir. Seru Ivan memberikan perintahnya. Dan Billy, aku tidak ingin melihat satu orang pun berada di depan ruanganku begitu aku selesai memberikan ID card ini kepada Nabila, sambungnya lalu bergegas masuk ke dalam ruangannya. Siap Tuan. Kompak Billy dan Javin menjawab perintah Ivan. Pak Ivan.
Ucap Friska memanggil Ivan. Ivan tidak menjawab. Dia hanya melirik Friska sekilas lalu masuk ke dalam ruangannya. Ceklek. Pintu ruang kerja Ivan terbuka. Nabila yang sedang duduk di kursi kerja Ivan langsung tersenyum begitu melihat Ivan memasuki ruangan. Bagaimana dengan urusanmu? Apa sudah selesai? Tanya Nabila sambil merapikan beberapa berkas yang ada di meja Ivan. Ivan menutup pintu ruang kerjanya. Dia lalu bersandar di pintu sambil menyilangkan kedua tangannya. Nona CEO, kamu terlihat sangat cantik, ujar Ivan bercanda sambil tersenyum genit ke Nabila. Berhenti menggodaku Ivan, aku sedang merapikan dan menyusun berkas yang ada di mejamu. Ini benar-benar berantakan. Balas Nabila yang terlihat serius merapikan meja kerja Ivan. Aku serius. Tulisan CEO yang berada di meja benar-benar cocok untukmu. Mungkin aku harus menjadikanmu CEO di salah satu perusahaanku. Ivan menatap langit-langit ruang kerjanya, matanya mengerling membayangkan Nabila mengisi posisi CEO di salah satu perusahaan miliknya. Nabila menjadi panik. Dia tahu Ivan tidak pernah bercanda jika menyangkut hal seperti ini. Bagi orang lain yang mendengar perkataan Ivan barusan, mereka mungkin akan menganggap Ivan bercanda, namun tidak bagi Nabila. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana Ivan menendang keluarga Mahendra hanya dengan perkataan sederhana seperti ini. No. Ivan, berhenti berpikiran yang tidak-tidak. Buang jauh-jauh pikiranmu tentang menjadikanku CEO. Seru Nabila yang terlihat sangat panik. Why not? Aku rasa kamu pantas untuk itu, balas Ivan sambil tersenyum. Nabila menghela nafasnya. Dia takut jika Ivan benar-benar menjadikannya CEO. Nabila menolak bukan karena sombong, namun karena dia sadar, dia tidak memiliki pengetahuan tentang dunia CEO sama sekali. Nabila mulai memikirkan cara. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Baiklah silakan menjadikanku CEO. Kata Nabila, dia lalu kembali duduk di kursi kerja Ivan. Nah, akhirnya kita sepemikiran. Aku sedang memikirkan beberapa nama perusahaan yang bisa kamu pimpin, Mungkin di perusahaan. Silahkan jadikan aku CEO. Dengan begitu aku akan meeting tiap hari bersama para pria pengusaha yang lain. Mungkin aku juga akan bepergian keluar kota dengan asisten pribadiku. Pasti itu akan sangat menyenangkan. Gumam Nabila menggoda Ivan, matanya tampak melirik Ivan, dia menunggu ekspresi wajah seperti apa yang Ivan akan tunjukkan kepadanya. Tunggu. Ivan lalu bergegas menghampiri Nabila. Kini dia yang menjadi panik. Dia lalu berlutut di depan Nabila yang duduk di kursinya sambil menyilangkan kedua tangannya. Bagaimana bisa aku melupakan itu? Batinnya yang mulai menyesali perkataannya. Nabila sayang, mungkin tugas CEO masih terlalu berat bagi kamu. Bagaimana jika kamu menjadi sekretaris pribadiku saja, ucap Ivan sambil meletakkan kedua tangannya di lutut Nabila. Nabila menahan tawa sambil memalingkan wajahnya, namun dia masih ingin menggoda Ivan yang terlihat begitu menggemaskan di matanya. Tidak, aku tetap ingin menjadi CEO. Seperti katamu tadi, aku sudah siap memimpin sebuah perusahaan. Seru Nabila dengan nada tegas. Ivan menunduk lesu. Dia semakin menyesali keputusannya, namun begitu dia melirik Nabila yang sedang memalingkan wajahnya, dia bisa melihat senyuman tipis Nabila yang sedang tawa. Oh, jadi kamu mengerjaiku. Batin Ivan menyeringai. Baiklah, aku akan menjadikanmu CEO. Tegas Ivan dengan nada serius. Apa? Nabila yang terkejut sontak menoleh ke Ivan. Begitu dia menoleh, Ivan dengan cepat mencium bibirnya dengan lembut. Nabila yang sempat terdiam karena ciuman tiba-tiba Ivan, sedetik kemudian membalas ciuman lembut Ivan. Ivan menekan tengkuk leher Nabila memperdalam ciumannya. Disesuapnya bibir Nabila atas dan bawah bergantian dengan begitu lembut dan penuh cinta. Bibirmu sangat manis sayang.
Bisik Ivan di sela ciumannya membuat wajah Nabila merona. Begitu Ivan melepaskan ciumannya, dia lalu meletakkan tangan kirinya di bawah kedua lutut Nabila, sementara tangan kanannya dia selipkan di bawah punggung Nabila. "Ivan," ucap Nabila manja yang langsung melingkarkan kedua tangannya di leher Ivan. "Huap." Ivan mengangkat tubuh Nabila. "Sayang, selamat. Kamu sudah resmi menjadi sekretarisku," seru Ivan yang mendongakkan kepalanya melihat kekasih hatinya itu. Nabila tertawa sumringah, "Iya, aku tahu, tapi kamu tidak perlu menggendongku seperti ini, kan?" balas Nabila dengan senyuman manisnya. Ceklek. Pintu ruang kerja Ivan kembali terbuka. Javin lagi-lagi masuk di saat yang kurang tepat. "Wah Tuan, apa-apaan ini? Bukankah progresnya terlalu cepat?" goda Javin sambil bergerak mundur kembali menuju pintu hingga hanya tubuh bagian atasnya saja yang masih berada di dalam ruangan. "Javin!" teriak Ivan sambil menatap Javin. "Duh!" Javin dengan sigap langsung menutup pintu ruang kerja Ivan. Hal itu membuat Nabila dan Ivan tertawa melihat kelakuan Javin. Dia benar-benar selalu masuk di saat yang tepat. "Tepat untuk mengganggu waktu kita bersama," dengus Ivan yang sedikit kagum dengan ketepatan waktu Javin. Ceklek. Pintu kembali terbuka, namun kali ini hanya lengan Javin yang terlihat. Sambil menunjukkan jempolnya terdengar suara Javin, "Mantap Tuan." Begitu selesai mengatakan itu, Javin kembali menarik lengannya dan langsung menutup pintu kembali. Nabila dan Ivan saling menatap, mereka lalu kompak tertawa bersama. Ratusan karyawan yang bekerja di grup Barata Cipta Abadi berkumpul di lantai 10 Tower Barata Corp. Lantai 10 di tower itu memang diperuntukkan sebagai aula tempat acara pertemuan diadakan. Beberapa karyawan terlihat saling berbisik, mereka mencoba menebak alasan Ivan tiba-tiba meminta semua karyawan untuk berkumpul. Friska yang juga telah hadir di aula itu hanya bisa menunduk lemas. Benaknya terus membayangkan wajah Ivan yang tadi meliriknya dengan tatapan dingin. Namun bukannya mengoreksi diri, dia malah melemparkan semua kesalahan kepada Nabila. Ini semua karena kemunculan si Nabila. Batinnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Di lantai 8, Nabila sedang menunggu Ivan menyelesaikan urusannya bersama tamu pria yang tadi dia temui. Sambil menunggu Ivan selesai, Javin dan Billy yang sedang bersama Nabila memberitahu Nabila tentang perbuatan Friska yang sudah menyebarkan cerita buruk tentang dirinya kepada seluruh karyawan. Nabila yang mendengar itu langsung terlihat cemas, apalagi dia juga diberitahu oleh Javin jika Ivan sudah memberitahu semua karyawannya untuk berkumpul di lantai 10. Nabila langsung bisa menebak jika alasan Ivan mengumpulkan semua karyawan ada hubungannya dengan perbuatan Friska. "Javin, Billy, kalian berdua sudah lama bersama Ivan jadi kalian tentu sudah sangat mengetahui karakter Ivan. Menurut kalian, apa alasan Ivan mengumpulkan semua karyawan di lantai 10? Tanya Nabila ke Javin dan Billy. Javin terdiam selama beberapa saat, mungkin untuk memperkenalkan Nona Nabila sebagai sekretaris baru Tuan Ivan, atau bisa jadi memperkenalkan Nona Nabila sebagai calon istri Tuan Ivan, jawab Javin sambil tertawa kecil. Nabila tertawa mendengar Javin. Menurutnya, tidak mungkin Ivan memperkenalkan dirinya sebagai calon istri di depan semua karyawannya. "Hahaha, Javin, untuk yang pertama aku setuju. Namun untuk bagian memperkenalkanku sebagai calon istri, aku rasa itu sudah berlebihan," seru Nabila sambil tertawa kecil. Nona Nabila sepertinya lupa senekat apa Tuan Ivan. Setelah Billy mengingatkan Nabila tentang karakter Ivan. Nabila terdiam, wajahnya tercengang. Apa yang dikatakan Billy ada benarnya. Jika berbicara tentang Ivan, memperkenalkan dirinya sebagai calon istri di depan seluruh karyawan bukanlah hal yang tidak mungkin. "Ah, kamu benar, sifat Ivan memang seperti itu. Aku harus memintanya untuk menahan diri," kata Nabila sambil menghela nafasnya. Javin dan Billy langsung tertawa.
Beberapa saat kemudian, Ivan akhirnya keluar dari ruang tunggu bersama tamunya. "Pak Ivan, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untukku," ujar pria tersebut. "Sama-sama Pak, semoga kerjasama kita bisa berjalan lancar," jawab Ivan sambil berjabat tangan dengan pria di depannya. Pria itu lalu tersenyum ramah kepada Nabila, Javin, dan Billy yang sedang menunggu Ivan di depan ruang tunggu. Setelah itu, dia pun pergi menuju lift. Begitu tamu Ivan memasuki lift, Nabila segera menghampiri Ivan. "Ivan, tolong jangan berbuat yang aneh-aneh di depan semua karyawanmu," pinta Nabila. "Aneh-aneh? Sayang, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," balas Ivan sambil mengernyitkan alisnya. "Ini tentang alasan kamu mengumpulkan semua karyawanmu. Aku takut kamu akan mengumumkan jika aku adalah calon istrimu di depan mereka semua," terang Nabila. Ivan terdiam. Dia memang bermaksud menyampaikan itu kepada seluruh karyawannya. Dengan begitu, Ivan bisa memastikan jika tidak akan ada lagi karyawannya yang berani menggunjing Nabila. Bagaimana Nabila bisa tahu apa yang sedang aku rencanakan? Batin Ivan. Matanya langsung melirik ke Javin dan Billy yang berada di belakang Nabila. "Ah, ini pasti ulah mereka berdua," seru Ivan dalam hati. Begitu Ivan menatap mereka berdua, Javin dan Billy langsung memalingkan wajahnya tak berani beradu tatapan dengan Ivan. Javin, bagaimana hasil pertandingan Liga Spanyol tadi malam?" tanya Billy gugup. "Pertandingan antara Persija dan Persib Bandung berjalan sengit. Sayang, aku tidak menonton pertandingan itu sampai selesai," jawab Javin gelagapan. "Aduh goblok," batin Billy begitu mendengar jawaban Javin. "Oh, aku baru tahu jika Persija dan Persib Bandung sekarang bermain di Liga Spanyol," sindir Ivan sambil menyilangkan kedua tangannya menatap tajam Javin dan Billy. "Liga Spanyol? Bukannya Liga Indonesia?" tanya Javin. "Hah, sudahlah," keluh Billy lesu pasrah. Nabila yang tidak mengerti pembicaraan ketiga pria itu hanya bisa terdiam. Namun dari gelagat mereka bertiga, Nabila tahu jika Ivan sedang menyalahkan Javin dan Billy terkait permintaannya kepada Ivan. "Ivan, tidak usah menyalahkan mereka berdua. Sekarang berjanjilah, jika kamu tidak akan mengumumkan hal itu di depan semua karyawanmu," ucap Nabila menatap mata Ivan. Baiklah sayang, aku janji tidak akan mengumumkan jika kamu adalah calon istriku," balas Ivan sambil menghela nafasnya pelan. Dikawal Javin dan Billy, Ivan dan Nabila lalu pergi menuju aula yang berada di lantai 10. Ting! Suara lift berbunyi, suasana di aula yang tadinya ramai mendadak menjadi sepi. Semua mata karyawan langsung tertuju ke pintu lift yang terbuka. Ivan keluar dari lift, disusul Nabila yang dikawal oleh Javin dan Billy. "Wah, siapa wanita cantik itu?" seru salah satu karyawan pria Ivan kepada temannya. Para karyawan pria tampak terpesona dengan kehadiran Nabila, sementara para karyawan wanita yang sudah mendengar desas-desus tentang Nabila mulai saling berbisik pelan. Ivan tersenyum menyapa semua karyawannya, sementara Nabila terlihat sedikit menundukkan pandangannya begitu melihat tatapan sinis dari beberapa karyawan wanita. Begitu tiba di panggung, Ivan segera menuju podium. Javin dan Billy berdiri di sisi kanan dan kiri Ivan, sementara Nabila yang masih menunduk berdiri agak sedikit jauh di belakang Ivan. "Sebelum aku menyampaikan pengumuman penting, pertama-tama aku akan meminta maaf kepada kalian semua karena sudah menyita waktu jam istirahat kalian. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian yang sudah berkenan hadir di tempat ini," seru Ivan membuka pembicaraannya. "Untuk mempersingkat waktu, aku akan langsung masuk inti dari apa yang ingin aku sampaikan," sambung Ivan. Billy segera menghampiri Nabila. Dia lalu meminta Nabila untuk berdiri tepat di samping podium tempat Ivan berbicara. "Nona Nabila silahkan," ucap Billy pelan yang langsung dibalas senyuman oleh Nabila. Begitu Nabila berada di samping Ivan,
suasana yang tadinya hening mulai menjadi ramai. Para karyawan mulai saling berbisik tentang identitas wanita cantik yang berada di samping CEO mereka. Friska yang juga berada di antara para karyawan hanya bisa berdecak kesal. Nabila tidak hanya merebut posisi yang sudah dia incar selama ini, para karyawan bahkan diwajibkan berkumpul oleh Ivan hanya untuk menyambut Nabila sebagai sekretaris pribadi Ivan. Oke, karena wanita cantik ini sudah berada di hadapan kalian, dengan ini aku mengumumkan jika mulai hari ini aku sudah tidak jomblo lagi. Seru Ivan dengan senyum merekah. Suasana ruangan sontak menjadi ramai. Para karyawan pria tampak bersorak memberikan selamat kepada CEO mereka. Selamat Pak! Teriak beberapa karyawan pria diiringi gelak tawa mereka. Klep, klep, klep. Bunyi tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Sebagian dari karyawan tertawa, dan beberapa di antara mereka bersiul dengan keras. Javin dan Billy juga tidak bisa menahan tawa mereka. Sambil bertepuk tangan, mereka mengagumi kecerdikan Ivan menyampaikan status Nabila kepada seluruh karyawan yang hadir di tempat itu. Ivan! Teriak Nabila dalam hati. Wajahnya menunduk malu. Dia tidak menyangka jika Ivan menggunakan cara ini untuk memperkenalkan dirinya. Ivan memang tidak melanggar janjinya, namun dengan memintanya berdiri di samping Ivan sembari mengumumkan jika dia tidak jomblo lagi, itu sudah menjadi kode keras kepada seluruh karyawannya jika pasangan yang dimaksud oleh Ivan adalah wanita yang berdiri di sampingnya. Selamat Pak Ivan, kalian berdua pasangan yang serasi, teriak karyawan pria lainnya. Friska yang juga mendengar pengumuman itu hanya bisa membelalakkan matanya dengan mulut terbuka. Dia yang sudah menyukai Ivan sejak pertama kali bergabung dengan perusahaan ini semakin sakit hati kepada Nabila. Marit, Marit, Marit. Seruan dari para karyawan. Terdengar yel-yel para karyawan pria menggema di seluruh ruangan. Wajah Nabila semakin memerah, sementara Ivan tertawa sumringah melihat aksi kocak para karyawannya. Hahaha, oke kalian bisa berhenti. Aku akan menyampaikan pengumuman berikutnya. Setelah Ivan. Suasana aula itu kembali menjadi hening. Ivan yang tadinya tertawa kini memasang ekspresi wajah yang cukup serius. Wanita cantik ini bernama Nabila, mulai hari ini dia resmi menjadi sekretaris pribadiku. Sayangnya di hari pertama dia bekerja, dia terpaksa menerima desas-desus miring tentang kehidupan pribadinya, terang Ivan. Ivan lalu melanjutkan, aku sebenarnya sudah mengetahui tentang berita tidak jelas ini, dan jujur itu membuatku marah. Selama ini aku selalu memperlakukan para karyawanku seperti keluargaku sendiri. Tidak pernah sekalipun aku memberikan surat peringatan kepada karyawan. Jika karyawan itu malas ataupun berbuat kesalahan, aku akan memerintahkan divisi HRD untuk membina dan mendidik mereka. Namun ada satu hal yang paling aku tidak sukai, dan itu adalah fitnah. Seru Ivan dengan nada serius. Semua karyawan saling menatap, mereka bertanya-tanya siapa orang yang sudah membuat CEO mereka yang terkenal ramah dan baik hati menjadi marah seperti ini. Friska dan kelompoknya yang sudah menyebar berita tentang Nabila kompak menunduk lesu. Mereka tahu jika Ivan sedang menyinggung perbuatan mereka. Pilihan untuk orang-orang yang terlibat dengan kasus ini hanya 3. Yang pertama, kalian bisa membuat surat permohonan maaf yang sudah harus berada di mejaku sore ini. Yang kedua, kalian bisa mengundurkan diri dari perusahaanku jika kalian masih merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatan kalian. Pilihan yang ketiga, aku akan memecat kalian dengan tidak hormat. Tegas Ivan sambil menatap Friska yang tertunduk lesu. Pecat saja Pak. Teriak salah seorang karyawan pria Ivan yang juga ikut marah. Iya Pak, pecat saja orang-orang itu. Sahut karyawan pria lainnya. Ivan tersenyum kepada karyawan pria yang duduk di bagian kanan aula itu. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Terima kasih, ujar Ivan menutup pembicaraannya. Suasana ruangan kembali ramai.
Para karyawan saling bertanya tentang permasalahan yang terjadi. Beberapa karyawan wanita yang tidak ikut menggunjing Nabila melirik ke tempat Friska dan kelompoknya berada. Dari awal mereka sudah mengetahui jika kelompok yang dimaksud oleh CEO mereka adalah Friska dan teman-temannya. Mereka merasa bersyukur karena tidak ikut terhasut oleh desas-desus yang dihembuskan Friska dan teman-temannya. Ivan, Nabila, Javin, dan juga Billy telah sampai di lantai dasar. Setelah mengatakan kalimat penutup tadi, mereka berempat meninggalkan ruangan menuju parkiran. Javin dan Billy langsung undur diri karena masih ada pekerjaan lain yang harus mereka selesaikan, sementara Ivan tampak mesra memegang tangan Nabila menuju mobilnya. "Ivan, mengapa kamu mengatakan itu di depan semua orang?" protes Nabila dengan wajah cemberut. Ivan yang sedang menyalakan mesin mobilnya menoleh ke Nabila, "Aku tidak melanggar janjiku, aku tidak mengumumkan kepada mereka jika kamu adalah istriku," jawab Ivan membela diri. "Ivan, dengan caramu tadi memperkenalkan diriku, semua orang pasti tahu jika aku adalah wanita yang sudah melepas predikat jomblomu," keluh Nabila sambil menekankan kata "jomblo" kepada Ivan. "Benarkah? Aku rasa mereka tidak akan berpikir sampai situ," jawab Ivan santai. "Ivan," rengek Nabila manja. Ivan tertawa terbahak-bahak, dia memegang tangan kanan Nabila menggunakan tangan kirinya. "Sudahlah, toh itu juga sudah terjadi. Sekarang bagaimana jika kita makan di rumah? Baru beberapa jam berpisah, aku sudah sangat merindukan putraku," seru Ivan sambil tersenyum genit. "Putramu?" Mata Nabila melotot tajam memandang wajah Ivan. "Ah, maaf, maksudku calon putraku, benar kan?" sela Ivan dengan cepat. "Hah, baiklah," balas Nabila sambil menghela nafasnya pelan dan menggeleng kecil kepalanya. Bisa-bisanya Ivan langsung ingin mempatenkan putranya itu menjadi putranya. "Cantik sekali kekasihku ini," gumam kecil Ivan yang bisa didengar Nabila, membuat Nabila kembali tersenyum malu mendengar gombalan Ivan.